Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul Mana Mojo. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 12 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah tentang bangsa Israel. Pada hari Sabat ini kita akan belajar mengenali kisah tentang seorang raja, yaitu Raja Manasye. Di sini diawali dengan suatu tulisan yang berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Jadi pada saat itu bangsa Israel kembali berpaling dari Tuhan, dipimpin oleh raja mereka yaitu Raja Manasye. Bahkan ketika Tuhan berfirman, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan memberikan suatu pelajaran kepada bangsa Israel, di mana pada saat itu Tuhan mendatangkan kepada bangsa Israel panglima-panglima tentara Raja Asyur, sehingga mereka menangkap Raja Manasye. Bahkan bukan hanya itu, mereka menangkapnya dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Sehingga pada saat itu ketika Raja Manasye sudah ditangkap oleh tentara panglima-panglima dari Raja Asyur, dia dalam keadaan yang terdesak itu, dalam kesulitan itu, akhirnya dia berusaha untuk meminta ampun dari Tuhan. Dia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan di sini dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengasihi Manasye sehingga dia mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Sehingga pada saat itu Raja Manasye kembali ke Yerusalem, dan bahkan Tuhan memulihkan kedudukan dari Manasye sebagai seorang raja. Dan akhirnya Manasye mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang Raja Manasye lakukan setelah dia diampuni oleh Tuhan. Di sini hal diantaranya yaitu dia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi, dan ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Dan dia juga menjauhkan allah-allah asing dari berhala-berhala dan dari rumah-rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Jadi pada saat ini Raja Manasye, dia menyingkirkan semua berhala-berhala, semua allah-allah asing, semua tempat penyembahan berhala, dan gantinya dia menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan. Intinya yaitu Raja Manasye pada saat itu dia bertobat, dia berpaling dari allah-allah asing, dari berhala-berhala, dan mengajak seluruh bangsa Israel, mengajak Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan. Di sini dia menegakkan kembali mezbah Tuhan dan mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Dan pada saat itu, singkat cerita, akhirnya Manasye ini meninggal, mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Dan teman-teman, kisah tentang Manasye, bagaimana doa-doanya, bagaimana hal-hal yang dia lakukan, dapat kita baca, dapat kita temukan
di dalam Alkitab. Dan pada saat itu, ketika Raja Manasye sudah meninggal dunia, yang menggantikan dia untuk memimpin bangsa Israel adalah Amon, yaitu anaknya. Tetapi teman-teman, Amon pada saat itu tidak seperti ayahnya, tidak seperti Manasye. Hal yang dilakukan oleh Amon berbanding terbalik dari ayahnya. Meskipun ayahnya pada saat yang lalu sudah berpaling dari Tuhan, tetapi dia bertobat. Tetapi hal itu tidak membuat anaknya untuk berlaku sama seperti dirinya. Di sini Amon melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Amon pada saat menjadi raja berumur 22 tahun. Dan dia memerintah selama 2 tahun lamanya di Yerusalem. Amon, seperti yang sudah saya katakan tadi, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Amon di sini melakukan persembahan kepada korban, kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Jadi tempat-tempat penyembahan untuk berhala, untuk dewa-dewa asing yang telah dibuat oleh Manasye tetapi sudah dibuang, didirikan kembali oleh Amon, dipakai kembali oleh Amon untuk mempersembahkan korban kepada allah-allah asing. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang telah dibuat Manasye pada saat yang lalu. Dan di sini ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak seperti ayahnya. Walaupun ayahnya memang berlaku demikian di awalnya, tetapi Manasye akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi Amon tidak melakukan hal itu. Dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti ayahnya. Malah Amon makin membuat banyak kesalahan. Bahkan di sini akhirnya pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan untuk melawan dia, yaitu melawan Amon dan membunuhnya di istananya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rakyat negeri itu, yaitu bangsa Israel, membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Teman-teman, apa yang bisa kita dapat dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini kutipan mengatakan, kisah hidup Manasye, Amon, dan Yosia, yaitu pengganti raja setelah Amon, memberikan gambaran dari contoh yang sangat kontras dalam loyalitas dan kesetiaan mereka kepada Allah. Namun mereka juga menunjukkan cara yang beraneka ragam yang dengannya Allah bekerja untuk menyelamatkan kita dalam situasi yang kelihatannya mustahil. Jadi teman-teman, di sini pelajaran yang bisa kita ambil yaitu Manasye. Di awalnya dia melakukan kesalahan, tetapi dia pada akhirnya bertobat. Dia akhirnya kembali kepada Tuhan. Bahkan dia mengajak seluruh rakyat Israel untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Artinya dia kembali berada di jalan yang benar. Tetapi Amon, anaknya sendiri, anak dari Manasye, meskipun mungkin dia melihat hal yang dilakukan ayahnya, tetapi tidak membuat dirinya untuk menjadi seperti ayahnya. Di sini Amon dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hal yang bisa kita pelajari, hal yang bisa kita dapat pada hari Sabat ini, biarlah kita meskipun kita di masa yang lalu membuat kesalahan, tetapi biarlah kita seperti Manasye. Kita mengakui segala kesalahan kita. Kita datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Bahkan mungkin jangan seperti Manasye, ketika sudah dalam kesulitan baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita berpaling dari Tuhan. Dan jangan kita juga menjadi seperti Amon. Meskipun dia tahu hal yang baik, dia sudah melihat hal yang baik, tetapi dia tidak mau melakukannya. Jangan kita menjadi seperti itu. Apabila kita tahu hal-hal yang baik, hal-hal apa perintah Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan pada kita, baiklah kita melakukan hal tersebut. Jangan malah melakukan hal yang sebaliknya. Maka Tuhan akan selalu bersama dengan kita, akan selalu mengasihi dan memimpin kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang sangat menyayangi kita, Allah yang akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Teman-teman, di sini untuk mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita,
Kutipan Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 11-12 mengatakan, lahir dari seorang raja yang jahat, dikelilingi dengan percobaan-percobaan untuk mengikuti langkah-langkah ayahnya, dan dengan hanya sedikit penasehat yang mendorongnya pada jalan yang benar. Walaupun demikian, Yosia berlaku benar di hadapan Allah Israel. Mendapat amaran dengan kesalahan-kesalahan generasi-generasi yang lalu, ia memutuskan untuk melakukan apa yang benar. Gantinya turun ke tingkat dosa yang rendah dan kemerosotan di mana ayahnya dan kakeknya telah jatuh. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana kisah hidup Yosia, apakah Yosia melakukan apa yang benar atau hal yang sebaliknya, kita akan saksikan di video pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat depan. Kita akan melihat bagaimana kehidupan anak dari Amon. Manasye berlaku jahat, tetapi dia bertobat. Amon dia mengetahui apa yang baik, tetapi dia tidak mau melakukan. Bagaimana dengan Yosia? Dia melihat ayahnya, melihat kakeknya. Bagaimana kehidupan Yosia? Apakah dia mengikuti ayahnya atau dia mengikuti kakeknya, yaitu berlaku benar di hadapan Tuhan? Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Apabila teman-teman semua menyukai videonya, silahkan untuk di like dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.